Markus pasal 5 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dialami oleh orang yang tadinya gila, ya, yang ada di Gerasa. Seorang yang sangat menakutkan, ya, dia terpisah dan terbuang dari komunitas sosialnya, hidup di kuburan dan menjadi pribadi yang sangat liar dan begitu menakutkan, ya. Kerjanya berteriak-teriak, mengintimidasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus datang ke Gerasa karena orang ini. Ya, kalau kita baca firman-Nya, ya, datang untuk menemui orang gila, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang sudah dibuang, ya, oleh masyarakat dan dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Orang yang sudah tidak berharga sama sekali di pandangan masyarakat. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus mengubah hidupnya. Perjumpaannya dengan Kristus memulihkan dirinya. Singkat cerita, dia mengalami mujizat dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akibatnya, dia menjadi penginjil atau memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa karena dia mengalami Kristus secara pribadi. Nah, dari firman yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita dapat? Ya. Yang pertama, sebenarnya sesuatu yang sangat wajar ketika orang mengalami mujizat, ya, ketika si gila ini menerima mujizat, ingin bergabung, ya, dengan Tuhan Yesus, menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Karena di sisi lain, ya, mungkin ia ragu tidak diterima oleh keluarganya dan masyarakat. Karena apa? Oh, bekas orang gila dan lain sebagainya. Namun, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan tidak memperkenankannya untuk dia menyertai dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dengan kata lain, kalau orang yang tadinya gila itu bersama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, ya, sebenarnya dia hanya menikmati berkat untuk dirinya sendiri. Ya, senang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan pelayanan yang ada atasnya. Tetapi kalau kita baca dari ayat yang kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mau apa yang ia alami bersama dengan Tuhan Yesus,
boleh disaksikan kepada orang lain. Ya, akan jauh lebih bermakna kalau engkau menceritakan apa yang kau alami kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, daripada menyertai perjalanan Tuhan Yesus. Dan orang itu, dan orang yang tadinya gila itu, melakukannya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya keluarganya atau kampungnya, dengan semangat yang luar biasa, bahkan dia boleh menceritakan pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus itu, bahkan sampai ke seluruh Dekapolis, Bapak Ibu Saudaraku, 10 kota yang ada. Itulah sebenarnya kasih mula-mula, kasih yang begitu menggelora ketika mengalami Tuhan. Dan dampaknya kasih yang bergelora itu dengan semangat yang luar biasa boleh menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Karena apa? Ada sesuatu yang membakar dirinya, ada sesuatu yang menyala-nyala di dalam dirinya untuk dia menceritakan. Karena pengalamannya itu bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4-5, Tuhan menegur jemaat Efesus karena telah kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang begitu menggelora, kasih yang begitu membakar roh. Dan jemaat Efesus telah kehilangan itu. Dan apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus? Ya, betapa dalamnya engkau telah jatuh, katanya. Orang yang kehilangan kasih mula-mula dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan Tuhan katakan, lakukan lagi apa yang dahulu engkau lakukan, yaitu kasih kepada Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang menggairahkan roh. Ya, mengalami Tuhan secara pribadi. Karena itu membuat kita bergairah untuk memberitakan Injilnya. Dan ketika roh kita terbakar, kita akan penuh dengan sukacita untuk memberitakan firman, untuk menyatakan kabar baik kepada orang-orang. Dan itu yang dilakukan oleh orang yang tadinya gila, yang sudah disembuhkan. Dia memberitakan Injil dengan luar biasa. Dampak dari perjumpaannya dengan Tuhan itu membuat dia terus mengabarkan Injil, bukan hanya bagi keluarganya dan orang-orang di kampungnya, tetapi sampai ke daerah Dekapolis. Ya, kalau di peta sekarang itu daerah Dekapolis itu meliputi sebagian besar Yordania, ya, Israel, dan Syria. Jadi aku bisa bayangkan orang yang tadinya terbuang, orang yang tadinya tidak dihargai, ya, tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, sesuatu yang membakar dirinya itu luar biasa. Dan mengapa itu terjadi? Dampak dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan, ya, yang mengubahkan dirinya, mengubahkan hatinya, dan dengan begitu bergelora dia memberitakan Injil dengan berani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, melalui renungan firman ini kita belajar bahwa perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itulah yang menggairahkan kita untuk memberitakan Injilnya. Nah, kalau kita ya hari-hari ini sering diingatkan untuk apa?
satu orang membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Saudaraku, ya kemarin dalam ibadah di Setiabudi, ya Pak Oscar sampaikan bahwa orang akan dengan sendirinya memberitakan kabar baik, memberitakan Injilnya ketika apa? Ketika mengalami Tuhan secara pribadi. Mari melewat renungan ini, ya kita belajar tadi yang pertama bahwa ketika si gila yang tadinya yang sudah disembuhkan Tuhan itu ingin, yang pertama dia ingin menyertai Tuhan Yesus, tapi Tuhan katakan jangan, kamu pulang ke rumahmu, ya sampaikan kepada mereka betapa luar biasanya ketika kau berjumpa dengan aku. Sampaikan juga kepada orang-orang di kampungnya. Dan dia lakukan. Kemudian yang kedua, bukan hanya sampai di rumah dan di kampungnya, tetapi dia bahkan lebih ya mengerjakan dari apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia memberitakan sampai ke seluruh Dekapolis. Dan orang-orang menjadi heran luar biasa lewat pemberitaannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya semakin hari kita semakin mengalami Kristus. Karena dengan cara itulah, saudara, hati kita senantiasa berkobar-kobar. Roh kita senantiasa menyala-nyala. Dan dengan sendirinya, kita akan menyampaikan itu kepada banyak orang. Bukankah itu yang kita alami dulu? Ketika kita pertama kali mengalami Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Kita dengan berani menyampaikan Injil. Ya, bahkan ketika kita mendapatkan tekanan, mendapatkan aniaya dalam tanda kutip, kita merasa sukacita dan kita semakin menceritakan bahwa ya karena memberitakan Injil kita dimarahi, karena memberitakan Injil kita mendapatkan ya tadi tanda kutip aniaya dan lain sebagainya. Karena apa? Hati kita dibakar. Karena hati kita mengalami secara pribadi Tuhan yang luar biasa. Dan kita dengan penuh sukacita memberitakan Injilnya. Sekali lagi, mari alami Tuhan secara pribadi. Ya, kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Karena dengan itu, kita dengan penuh sukacita memberitakan kabar baik. Amin.